bahwa dari makanan lo punya banyak cerita. Rahasianya adalah memanusiakan manusia. Just beautiful, beautiful, beautiful people with beautiful stories. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, hari ini tanggal 11 Oktober baru aja tayang episode pertama dari serial dokumenter yang akan mengangkat 7 restoran legenda yang tayang di Vision Plus yang berjudul Once Upon a Time in Chinatown. Nah, dalam segmen Bincang Santai kali ini sudah bergabung dengan saya 3 teman kongko BB69, yakni sutradara dan juga hostnya. Yang pertama ada Bro Zek. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Yes. Oke, yang kedua ada Mbak Lala. Apa kabar Mbak Lala? Baik. Sehat ya. Nah, yang ketiga ada Ko Tirtali. Apa kabar Ko? Baik. Baik ya. Malam. Sebelumnya selamat nih atas tayangnya episode pertama nih. Udah ditunggu-tunggu dari pagi. Ternyata malam baru keluar. Bikin lapar nontonnya itu. Biar pulang kantor ya. Iya, kayaknya sih emang biar pulang kantor dulu nih. Pas baru pulang sambil nahan lapar nonton, jadi lapar nih. Nah, ini saya mau nanya-nanya nih. Kira-kira nih sebenarnya ini bagaimana sih awal cerita sampai muncul ide membuat serial dokumenter loh yang berfokus pada pembuatan makanan atau istilahnya tokoh sosok di balik makanan legendaris ini. Kira-kira siapa yang Mbak Sheila? Mbak Lala, oke. Ya, jadi bosnya. Jadi awalnya itu aku sama Zek ngobrol-ngobrol karena kita ke kota jalan gitu, kita suka kuliner yang ada di OTT ya, yang ada di Netflix, di TV dan lain sebagainya gitu. Dan kita berpikir gitu, kok sayang banget ya, maksudnya segitu banyaknya bukan cuma makanan, tapi kultur dan budaya yang ada di kuliner di Indonesia, terutama yang di kota ini yang belum explore gitu. Dan akhirnya aku sama Zek ngobrol-ngobrol dan tadinya dari ngayal doang sih ya, dari ngayal, terus pengen bikin dan akhirnya kita jalani dan kita seriusin gitu. Ketemu sama Tirta akhirnya karena kita butuh orang yang untuk tahu banget segala seluk-beluknya kota dan dapat informasi-informasi yang kita butuhin gitu ya. Dan aku sebagai produser juga berpikir bahwa dengan mempairing 2 orang ini gitu ya, Zakli dan Tirta sebagai 2 host akan sangat-sangat menarik gitu. Zak yang sebagai aktor action biasanya, terus orang nggak tahu sebenarnya dia suka masak dan suka dengan kuliner, dan grew up di kota dengan bentuknya yang bule itu. Terus itu di pers saya memberikan banyak sekali untung bagi pedagang-pedagang di kota gitu. Nah, pairing 2 orang ini akan jadi sangat menarik. Dari situlah akhirnya kita melakukan satu riset kecil-kecilan dan bikin proposal dan kita tawarkan kepada Vision Plus dan ternyata mereka suka sekali gitu. Menarik sih. Nah, terus kenapa nih kok memilih spesifik daerah kota di Jakarta? Terus dan kenapa memilih Chinese food? Itu tuh. Oke, gimana Bro Zek? Masih di mute Mas Zek? Apa pertanyaannya? Oke, kenapa memilih spesifik daerah kota di Jakarta dan kenapa nih kok milihnya Chinese food? Sederhana banget karena aku sama Tirta gede di kota, dan kalau kita mau ngomongin street food di Indonesia ya pasti ke kota. Semua orang ke kota pasti pikirannya makan, dan kultur kita very rich ya, apalagi dalam bentuk makanan. Mau
dari selatan, dari mana, mereka pasti bakal kulineran tuh pasti ke kota, ke Chinatown gitu. Dan kebetulan memang kita gede di kota dan makanan begitu beragam, dan ya lahirnya dari situ sih. Kita mau menceritakan rumah kita, dan kita sebagai orang Cina, kita sebagai orang Chinese, kita pengen mendisplay kepada dunia, mendisplay ke Indonesia juga bahwa who we truly are. Gitu. Nah, nih Mas Ek, menyambung dari perkataan Mas Ek tadi itu kan mengenai street food nih. Saya juga ingin bertanya nih, kenapa nih kok lebih memilih street food daripada istilah makanan yang sangat di gedung mewah seperti itu? Kira-kira ada alasan nggak, Mas Ek? Enggak sih, nggak ada alasan apapun sih. I mean, xiaochap juga bukan street food sebenarnya, tapi lebih ke Chinese food ya. Betul. Cuma memang tujuan kita adalah kita mau explore Chinatown, kultur kita mau ceritakan kultur kita, who we as Chinese, dan we are so rich in so many ways gitu. Dan ya itu aja sih. Menarik. Nah, kita ke Ko Tirta nih. Kok kan di sana kan banyak sekali nih rumah makan yang benar-benar tersebar tuh di pelosok kota ya. Sebenarnya ini bagaimana sih proses pemilihan misalnya untuk menjadi restoran atau rumah makan yang akan dibahas di dalam episode-episode serial dokumenter ini? Ya, jadi waktu pas awalnya ketika saya dihubungin sama Jack untuk diajak di proyek film ini, jadi sebenarnya juga saya waktu itu menduganya ini hanya film untuk sekedar review makanan aja. Jadi saya berpikir ini seperti kayak film-film biasa aja. Tapi setelah diceritakan lagi sama Mbak Lala sama Jack, jadi bahwa membuat filmnya ini benar lain daripada yang lain. Jadi saya pikir wah ini benar-benar sangat menarik, karena saya dari dulu juga sangat merindukan, memimpikan istilahnya tuh untuk film-film seperti kayak di luar negeri ya, seperti kayak street food dan itu semuanya itu tuh bagus-bagus tuh. Jadi kapan kita bisa buat film seperti kayak ini? Nah, ini gayung bersambut. Akhirnya ketika Jack dan Mbak Lala datang dan mengutarakan film ini, ya meminta kepada saya, karena kebetulan kan saya kan kalau dibilang kamusnya ini banyak nih istilahnya. Saya banyak sekali pedagang-pedagang yang saya kenal gitu, terutama di daerah kota. Karena kota ini kan memang benar-benar gudangnya makanan, apalagi untuk Chinese food ya. Jadi waktu itu sebenarnya minta cuma 10 pedagang. Saya bilang, wah ini daripada ntar saya pilih jadi berantem semuanya gitu kan, ntar nggak dipilih, karena kok nggak dipilih. Akhirnya saya kasih aja 30-40 kalau 30 restoran dengan 10 saya masih ada cadangan gitu. Saya bilang masih banyak lagi nih sebenarnya, karena benar-benar yang legend-legendnya itu kebanyakan ada di Chinatown, di kota ya, karena kita tahu kan ya kota ini kan memang kalau untuk kuliner nih dari subuh ketemu subuh lagi itu ada untuk makanan gitu loh. Jadi tidak pernah mati kalau dibilang untuk kuliner di daerah kota gitu loh. Nah, akhirnya saya berikan itu data itu 30, dan akhirnya kita diskusi mana-mana yang mempunyai cerita yang sangat kuat gitu loh. Sehingga sangat kuat untuk ditampilkan di film gitu. Nah, akhirnya terpilihlah dari 30 itu ada 7 yang benar-benar yang sangat-sangat menarik untuk diulas. Dengan sebenarnya bukan 7 ya, masih ada juga yang ada 2 atau 3 ya kalau nggak salah, yang selipannya gitu loh, yang menarik juga untuk diulas gitu. Nah, jadi seperti kayak gitu akhirnya terpilih ya berdasarkan ya kekuatan daripada ceritanya, dari kisahnya, perjuangannya, dan karakter-karakternya yang sangat menarik gitu. Kalau pemilihan itu ya semuanya tergantung dari Mbak Lala ya dan Jack yang untuk yang sutradaranya itu yang memilih gitu, sambil yang minta penjelasan juga, masukan juga dari saya yang mana-mana, karena kan pedagang-pedagang ini kan lebih kenalnya ke saya gitu, dan mereka belum pernah sama sekali berhubungan dengan kamera, dengan orang luar pun gitu, istilahnya tuh susah. Kita konsumen datang ke tempat mereka
Kalau kita tanya, kita ajak ngobrol, mereka pasti udah ketakutan dulu. Mau ngapain nih orang ngajak-ngajak ngobrol nih, apalagi sampai dibuat film gitu. Jadi ya gitulah, dengan sedikit-sedikit penjelasan kepada mereka, akhirnya mereka mau, dan inilah hasilnya semuanya. 7 yang terbaik dan ada beberapa yang selipannya itu. Menarik sih. Yang 7 itu kan ada, yang episode pertama kan ada Lomi Amen Lomi Amen Financia. Financia. Terus nanti ada restoran Sio Aciap, ketupat Cap Gome Sio Gloria, bakmi encim anggur, nasi Hainam Apollo, bakmi acang sama kue tiaw kue tiaw sapi 78 sapi ya. 78. Iya. Ya, ini sih saya menarik sih nih, karena dalam arti tadi Kotir tadi lah. Sama ada insert ada bakmi kucai, ada siomay omaleni, ada bakmi botak dikit, terus apa lagi tuh? Iya. Karilam. Karilam. Itu dengerinnya udah lapar saya. Sama. Bakmi kucai itu ya yang ada di pinggir jalan itu ya, yang apa di tahu itu juga ya. Tahu. Iya. Iya, nih, duduknya cuma 2 orang. Makan juga. Betul, duduknya itu orang nasi Apollo kesana dikit. Betul. Yeah. Jadi lapar nih saya. Oke. Dan yang menariknya itu adalah tadi Kotirta juga bilang bahwa ini bukan hanya sekedar review istilahnya makanan doang. Oh ini makanan enak, oh ini cara bikin, atau istilahnya minta resep cara bikinnya gimana, tapi mengenai kisah di balik dari restoran atau rumah makan ini nih. Dan itu yang istilahnya yang seringkali kita harus tahu bahwa mereka itu bukan istilahnya seperti membalikkan tangan langsung jadi, dan ternyata ada kisah-kisahnya nih. Seperti itu. Menarik sih nih. Nah, terus berikutnya nih saya mau nanya sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau nanya sebenarnya apa sih arti makanan di mata kalian? Dari Mbak Lala dulu kali ya. Karena aku filmmaker, jadi aku pernah bikin film makanan sebelum food doku series ini, Tabula Rasa, tentang makanan Padang, dan aku ngerasa bahwa makanan itu udah jadi representasi dari kita sendiri gitu ya. Ada kultur di dalamnya, terus udah gitu makanan juga kayak jadi satu alat untuk mempertemukan kita semua gitu. Makanan tuh bukan cuma buat kenyang doang, tapi makanan itu benar-benar jadi punya memori rasa dan memori kenangan yang indah dari satu makanan tersebut gitu. Itu sih buat aku sih. Oke. Kalau dari Mas Zek, apa nih arti sebuah makanan bagi Mas Zek? Aku lagi males makan hari-hari ini, nggak tahu kenapa, jadi ya udah. Tapi yang pasti begini menurut aku tadi. I mean, we've answered this question so many times. Ya, makanan menyatukan orang, makanan menyatukan keluarga, makanan menyatukan teman-teman, makanan membuat kenyang. Cuman when you ask the question, a thought came to my head. Dan pikirannya adalah begini, masyarakat nggak bakal sampai rusuh kalau mereka nggak lapar. Now you think about it, it just came to my head, benar juga. Makanya kemarin pas PSBB semua teriak lapar, kita harus bagi sembako, beras, apa, because they can't eat. So I think it's a lot deeper than that in a way. If I want to think about it, but the thought just came to my head. But regarding this series ya, makanan itu sendiri, makanan ini sendiri yang menghidupkan begitu banyak keluarga dan generasi dalam keluarga mereka, dan memberi makan kepada begitu banyak generasi dalam, Chinatown itu sendiri. So I think it's love. It's made with love. It's diturunkan dari generasi ke generasi supaya mereka bisa hidup, dan kita pun hidup yang memakan makanan itu. So I think it's all love. Yeah. Oke, menarik nih, menarik. Nah, dari Kotirta gimana Kotirta? Kotirta yang penting makan banyak, enak, babi, udah gitu. Iya. Jadi gini, jadi seperti yang tadi Mbak Lala katakan, jadi makanan memang menyatukan semua. Jadi saya ingat selalu dengan orang tua saya ya, papa mama saya. Jadi selalu mengatakan di meja makan itu semuanya berkumpul. Jadi di meja makan itu walaupun kakak adik atau apalagi berantem atau gimana, tapi ketika duduk di meja makan itu pas makan sama-sama itu
sudah harus akur semuanya gitu. Nah, makanya kalau kita ke negeri Cina pun, makan tuh paling nomor satu bagi mereka. Jadi kalau kita berbisnis sama orang Cina di sana pun, nomor satu tuh makanan. Karena sebelumnya kan saya juga berbisnis di elektronik ya. Jadi saya tahu kalau saya berdagang membeli barang di China sana, itu biasanya tuh makan mulu gitu. Bisnis belum apa-apa, makan lagi. Jadi makan itu, jadi benar-benar makanan itu benar-benar menyatukan semuanya. Jadi dari segi keluarga, dari segi bisnis, ada semuanya. Jadi ya gitulah. Jadi menyatukan semuanya gitu menurut saya. Menarik, dan itu yang tadi kan bilang karena makanan itu adalah cinta, love yang akan menyatukan semuanya. Ini sih menarik sih semuanya. Nah, kembali ke Mas Zack nih. Mas Zack kan seperti yang kita ketahui ini dikenal sebagai aktor laga lah. Kenapa nih? Maksudnya kok bisa tiba-tiba nih misalnya menyutradarai serial dokumenter pula mengenai makanan nih? Oke, for me dari aku pertengahan dari aku di industri film, aku selalu pengen direct. Aku memang ada kepingin pengen direct, cuman nggak pernah berani dan nggak pernah pede untuk direct. Terus ketemu sama Lala, terus memang kebetulan aku lagi banyak nonton food documentary dan we ate a lot of bakmi and food segala macam, and so we came up with the idea, and terus dari situ sebenarnya aku juga tetap nggak pede, cuman Lala yang push, ayo bisa, Lala yang push gitu. Aku nggak pernah pede sih, nggak pernah yakin I can direct gitu, tapi memang dari awal memang we came up with the idea together, dan but Lala believed in me and pushed me and say pasti bisa kok, I'm sure you can gitu. So dari situlah berangkatnya, tapi memang ya the whole idea was kita karena kita doyan makan, doyan ngobrol, doyan watching dokumenter makanan di OTT luar gitu, and saya kenapa kita nggak ada yang bikin ya gitu, we should make this gitu. So memang lahirnya dari situ semua, but ya kalau then ya gitulah. Ya kurang lebih begitu. Nah, ini juga Mbak Lala kan lebih dikenal sebagai produser banyak film lah, baik film maupun serial nih. Kok tiba-tiba mau turun gunung nih menjadi sutradara nih Mbak? Kira-kira nih apa yang menarik, saking menariknya atau gimana? Enggak, sama juga sih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih, sebagai seorang produser kreatif itu kan part of the job is actually juga nggak cuman jadi produser film itu kan suka banyak yang rancu, disangkanya cuma mendanai satu produksi aja gitu ya. Padahal kalau jadi orang kreatif, produser kreatif itu benar-benar harus terjun di kreatifnya. For example, ketika skrip datang, kita harus memberikan masukan, input. Jadi kita harus juga bisa tahu lah struktur cerita dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika editing misalnya di post, yang mempunyai wewenang untuk memberikan picture lock, wewenang itu ada di tangan di tangan produser gitu. Jadi mau nggak mau si produser itu juga harus paham dengan bentukan satu produksi, satu project gitu. Nah, memang aku selama ini belum pernah direct terjun langsung, tapi aku selalu bekerja sama dengan sutradara muda, banyak banget sutradara first timer gitu ya. Contohnya Tabula Rasa, Adrianto Dewo juga waktu itu sutradara film panjang pertama. Kemudian Jai Subiakto, Banda The Dark Forgotten Trail, Mas Jai juga baru pertama kali ngedirect di situ gitu ya. Kemudian juga angkringan, siapa namanya, Detektif Soleh series, Fuad Hilmi juga baru pertama kali. Nah ini bareng dengan Zack karena kita sama-sama passion, dan tadinya aku juga agak malu sih nulis nama aku sebagai director gitu ya. Tapi rasanya harus memberanikan diri juga untuk bisa mengeksplor kesempatan lagi di depannya gitu. Dan akhirnya ya kita akhirnya pada dasarnya memang kita meng-co-direct sih gitu di project ini gitu. Oke. Nah, Mbak Sheila mau nanya nih.
Dalam arti kira-kira apa yang membedakan istilahnya proses kreatif dari film non-dokumenter dengan yang dokumenter? Perbedaan yang paling jelas dari dokumenter, beda dari film dokumenter dan film feature adalah yang satu scripted dan yang satu tidak gitu. Kalau film fiksi itu biasanya udah ada skripnya, jadi lebih gampang ketika akhirnya kita masuk pre-production dan akan syuting. Biasanya si skrip tersebut akan dibedah sesuai dengan scene-scene-nya dan di-shoot berdasarkan scene-scene tersebut. Dan di pre-production tersebut juga karena skripnya udah ada, dialog udah ada, aktor udah ada, itu bisa dilatih di saat pre-production yang biasa kita sebut sebagai reading gitu. Nah, jadi ketika syuting kita sudah sudah punya schedule pasti gitu ya dengan scene-scene breakdown yang kita sudah punya. Nah, bedanya di dokumenter itu biasanya tergantung dari objek di lapangan. Dan biasanya langsung sporadis dan datang. Tapi untuk dokumenter ini kita tidak purely benar-benar datang ke lokasi, bawa kamera, cucuk-cucuk nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi kita melakukan riset yang cukup dalam. Jadi kita melakukan riset dulu, kita datang ke lokasi, tanya-tanya, terus udah gitu dengan bantuan sumber dari Kotirta, tapi kita juga bawa tim yang udah bawa kamera DSLR. Kemudian kita menginterview si narasumber sumber tersebut, hasil tersebut kita bawa ke kantor, kita olah, kemudian duduk bareng dengan sutradara, dan akhirnya kita bikin outline. Nah, outline inilah yang kayak semacam skrip kasarnya yang akan kita buat di lapangan nanti gitu. Jadi kalau ditanya tadi jawaban singkatnya beda antara dokumenter dan film feature adalah yang satu scripted, yang satu tidak gitu. Dan ada satu quote yang mengatakan bahwa kalau film feature itu film feature yang menjadi Tuhannya adalah si sutradaranya gitu. Tapi ketika kita syuting dokumenter, yang menjadi sutradara adalah Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita dapat di lapangan nanti. Gitu. Betul. Oke. Nah, kembali ke Mas Zek nih. Mas Zek kira-kira boleh cerita sedikit kan mengenai proses kreatifnya, pengalaman pas waktu syuting di sana? Very, very, very nervous. 2, 3, 4, 5 hari sebelumnya itu udah I keep saying, I'm so nervous. I can't do this. I don't think I can do it. I really don't think I can do it. Nervous. What are we doing? What are we shooting? You know? Oke, kita punya. I told kalau kita shooting drama, mungkin aku lebih pede karena seumur hidup aku main film. Udah ada script. Kita udah bisa breakdown scene per scene. Tetapi kan ini enggak. Ini kita punya narasumber, kita punya pertanyaan, kita punya latar belakang mereka. Okay, so what do we do, right? And then it's benar-benar di hari H kita datang, in my mind, kita bilang, misalnya Lo Me Amen was the first episode yang kita shoot kan, kita harus ikutin dia dari dia bakar sih, dari pagi kita subuh datang, ya kan? Jangan, dan tadinya mau di-recreate waktunya, jadi di-recreate. We thought, enggak sih, kayaknya benar-benar, dan yang biasa bakar bukan si Kotekwi, yang biasa bakar adiknya nggak mau nongol di kamera, jadi tadinya nggak mau bakar sama sekali. Gue bilang ya, tapi sayang sih, I think we should do it gitu. Jadi Kotekwi akhirnya yang membakar. Jadi kita dari jam 4 pagi udah nungguin dia, syuting di situ segala macam. And it's an overwhelming experience I will never forget for the rest of my life, where creativity meets humanity, where creativity meets realism. Kenyataan. And why it's very emotional for me, because I grew up there. It's stories that I know. It's stories yang I can tell because I experienced what they experience. Because I'm Chinese, aku mengalami 98. My family is in the food industry, and I can just relate to it, and just shooting it and trying to be creative about it is very emotional and overwhelming for me. And so, it's an experience I will never forget for the rest of my life. And it gives me a new eye. I have like new eyes now. I have the confidence and I have a new eye. Okay, maybe we should do this. Maybe we should do this. Maybe we should do this, you know, karena udah dapat confidence itu. And it wasn't that, it wasn't that hard. It was
nerve wracking. Jadi deg-degannya bukan main ya kan, dan benar-benar a lot of things for me was on spot, like you know we had first AD, second AD, third AD. Ini wawancaranya mau head doang atau mau ada Kotirta atau mau Zach, and I'm like okay, I don't know, let's just do this misalnya. And ini wawancaranya mau di mana, tempatnya di mana. It's like I had to learn to make decisions fast, and I'm a very bad decision maker. And so it's an experience yang benar-benar memboboti, yang give me gitu sih. And it's really storytelling sih. For me juga, I think one thing I do have is I'm a good storyteller. And so that was our idea, me and Lala. Kita nggak cuma mau shoot dari sisi makanannya atau review makanan, no. Kita pengen bercerita, kita pengen cerita-cerita ini menyentuh orang, menginspirasi orang, menceritakan soal latar belakang kita, menceritakan apa yang pernah terjadi pada generasi sebelumnya yang mungkin generasi ini tidak tahu, dan kita pengen menginspire this nation, dan dengan series ini semoga menjadi jembatan buat dunia kenal satu daerah lah dalam Indonesia, dalam Jakarta gitu, untuk to know who we are. So yeah. Itu totally berapa hari syutingnya itu ya, Mas Ek? Nah, Lala tuh, aku lupa. Iya, production days harusnya kita canangkan di 30 hari, tapi terus karena sangat efisien, akhirnya kita selesai di sekitar 24 hari. Oh, 24 hari ya productionnya. Oke. Yeah. Nah, Kotirta, kira-kira nih kalau ada pengalaman yang paling berkesan nggak nih di kala waktu syuting? Ya, jadi kan kalau saya kan sama sekali belum pernah yang namanya terjun di dunia film, kan paling sebagai tamu-tamu undangan kalau untuk acara-acara TV aja gitu kan, yang memang langsung gitu, ya tidak ada perencanaan atau apa. Jadi ketika saya dihubungin gitu kan, saya juga tanya, aduh Jack gimana nih Jack, bagaimana ntar kostumnya nih, apa gimana, dan saya langsung dikasih tahu, udah nggak apa-apa, Kotirta kayaknya begitu aja, mau pakai kaos, mau pakai celana pendek dengan style topinya Kotirta, pakai sendal pun jalan aja, nggak ada masalah. Oh ya udah deh. Dan saya tanya kan skripnya gimana, skripnya nggak ada skrip. Nah lu mati lu. Dari skripnya gimana? Maksudnya saya mesti mikir sendiri kan. Mikir sendiri kayak gimana? Ya udah mengalir aja. Nah langsung saya bilang juga, nah ini kan kita kan ngajak pedagang kan. Pedagang sendiri pun juga kan belum pernah yang tadi saya bilang, apalagi kalau untuk di kamera, ngomong bicara dengan orang lain aja, yang tadi saya bilang dia datang kita langsung bicarakan aja, dia udah curiga, lu mau ngapain nih ngajak-ngajak gua gitu loh, mau ngajak-ngajak gua apa gimana gitu kan. Nah, makanya hal itu kan saya juga bilang sama Mbak Lala dan Jack, saya bilang ini ada susah-susah gampang nih untuk ngajak mereka, yang pasti saya ngomong dulu dah, saya bilang gitu, saya ngomong dulu kepada mereka mau nggak nih gitu kan. Dan setelah dari data itu kan saya ngomong dulu sama mereka sebelum timnya Live Flag nih terjun gitu. Jadi ada 3 hal yang mereka selalu tanyakan dari awal gitu kan. Yang pertama ya mengenai karena mereka belum pernah berdiri di kamera, jadi mereka juga tanyakan, nanti kita mesti gimana Kotirta? Nanti kita kan nggak pernah itu baca-baca tulisan kayak gitu kan, suruh ngafal-afal, kita kan orangnya kan cuma jago masak, dia bilang kayak gitu. Nah itu hal pertama. Dan yang kedua kan mereka tanyakan juga, mereka kan yang namanya ada orang dagang, rahasia dapur itu kan paling dijaga banget kan. Jadi mereka takutkan kalau di syuting sampai ke dapur apa gimana nanti ininya gimana gitu kan, rahasianya ntar terbongkar dong, dia buatnya bumbunya apa segala macam gitu ya. Nah yang ketiga mereka tanyakan juga, nah ini kan mereka kan dagang sambil dagang, ntar kalau di syuting dia nggak dagang dong gitu, saya nggak dagang dong, gimana jadinya gitu kan. Nah 3 hal itu saya utarakan sama Mbak Lala sama Jack, langsung ngomongnya ya udah kita natural aja seperti kayak biasa gitu loh. Itu hampir aja loh, ada beberapa juga yang hampir juga batal gitu loh, karena ketakutan mereka dari hal ya
Ada yang paling utama sih rahasia dapur ya, karena mereka takut kalau di shoot sampai mereka masak bumbunya sampai ketahuan orang lain. Karena kita berhubungan sama ya legenda-legenda yang sudah puluhan tahun mereka dagang dan mereka selalu menutup diri. Dan mereka tidak pernah bergaul, jangankan dengan yang jauh, sama yang tetangga sebelah saja, mereka tuh nggak pernah kenal satu sama lain gitu loh. Nah, apalagi ini sekarang di-shoot gitu, difilmkan. Nah, itu kan problem bagi mereka, kan pertanyaan mereka. Ya, tapi akhirnya dari Mbak Lala, Jack, semuanya yang udah utarakan semuanya dengan baik-baik, bahwa kita semuanya tuh nggak ada sama sekali kita mau memperlihatkan resep, gitu kan. Karena itu yang paling utama yang mereka tanyakan. Dan kalau syutingnya pun ngalir aja seperti kayak biasa, nggak pernah kok disuruh-suruh mau jadi mesti dandan, mesti di make up, mesti dia pakai baju kayak bagaimana itu ngalir aja katanya. Dan juga kalau yang dagang dan tidak pernah nih selama di syuting ini, hebatnya ini tidak pernah mereka disuruh berhenti berdagang, tetap aja terus dagang gitu, tetap aja terus dagang melayani pembeli karena itu juga di-shoot gitu kan. Karena dari pihak konsumennya juga kan ditanya-tanya juga. Jadi ini benar-benar natural sekali. Semuanya ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat baik, bagus sekali buat saya gitu. Wah ini film ini jadi menampilkan sisi-sisi benar-benar alami sekali dari mereka gitu. Itu yang menarik bagi saya. Wah, jangan-jangan nih membuat Ko Tirta semakin addicted to untuk di shoot. Enggak lah, saya mah cuma tukang makan aja. Tukang makan aja. Oke. Ngumpulin pedagang, kita makan. Itu pekerjaan saya. Oke. Tapi menariknya ya, satu lagi menariknya hal ini yang sangat tidak terduganya, saya sama Jack-nya ini kan sama Lee kan. Lee and Lee. Ini yang bisa pasnya sekali yang saya bilang. Ini pas banget Lee and Lee gitu. tinggal di itu iya, itu ide awal aku sama Lala joking ya, lelucon. Ya lucu ya Lee and Lee gitu. Itu sebenarnya joke. It was a joke I think kalau nggak salah. Cuman ya emang bagus. That's actually a really good name, Lee and Lee. Dan ejaannya kan beda kan. Dan kalau Ko Tirta kan Lee itu memang marga. Kalau aku tuh bukan marga. Lee itu nama Inggris sebenarnya. Marga aku tuh Yu, bukan Lee. Cuman Lee itu nama orang Inggris itu ada Lee. Nah, jadi ya. Jadi emang it's a good name. It is memang cocok lah, pas lah lu sama gue jodoh seumur hidup loh. Satu kita sama-sama kan tinggal di kota. Ini kalau dibilang kita sama-sama Pacinko nih, pasukan Cina kota. Nah kalau yang sekarang kita kayaknya udah tahu nih. Yang satunya Cina bule, yang satunya benar-benar Cina kota gitu, Cina asli. Tapi tetap Pacinko ya. Pacinko, betul-betul Pacinko gitu. Oke, menarik. Nah. Sekarang nih, Mas Sex nih, kira-kira nih tantangan-tantangan apa aja nih yang dihadapi di kala proses produksinya? Aku rasa produksi yang masalah produksi yang paling menjadi tantangan adalah COVID. Kita syuting di waktu pandemik dan di antara PSBB sama PPKM, PSBB sih. Setelah PSBB kita syuting, jadi itu juga menjadi agak masalah. Kita pedagang harus protokol segala macam, pedagang juga takut. Dan itu menambah biaya pada pakai masker segala macam. Tapi ya puji Tuhan memang selama kita produksi sih aman, nggak ada yang kena COVID, nggak ada yang apa. Benar-benar lancar. Terus menurut aku mungkin juga salah satu tantangan produksi adalah mem-curate pedagang itu sendiri, dan pedagang yang bisa diajak ngobrol dan tidak, yang mana punya cerita dan tidak, gitu sih. Ada pengalaman lucu nggak sih waktu syuting, Mas Ek? Pengalaman lucu mah banyak kali ya. Banyak. Apa ya? Iya. Lucu kebanyakan juga sih terharu sih. Terharu sih. Cuman kalau lucu dibilang, kalau bisa tanya sama semua tim produksi, kru semua, kita sangat menikmati
syuting, kita ada namanya callingan maling, itu jam 3 pagi, jam 4 pagi yang kita mau ngikutin pedagangnya syuting. Itu jam 3 pagi muka masih pada ngantuk-ngantuk, kita cari makan apa, terus kita syuting, terus kita masuk ke petak 9, ke pasar, kemana, terus bertemu dengan cerita-cerita yang begitu indah, yang ketika kita yang syuting aja dengerin cerita mereka, kita yang wawancara, yang rekam, yang lala juga, terus yang dengerin suara pun nangis semua gitu. Jadi banyak terharu dan sedih, dan kita selalu bilang kita yang beruntung ketemu sama mereka, bukan mereka yang beruntung syuting sama kita. Kita yang beruntung dengar cerita mereka gitu. Dan disitulah hasil emasnya tuh bagaimana kita bungkus cerita ini dengan sound music, dengan editing yang benar untuk menceritakan kepada masyarakat dan kepada dunia. Karena kita selalu bilang kita yang beruntung berjumpa sama mereka dan mendengar cerita mereka. Kita yang beruntung, bukan mereka yang beruntung di syuting. Kita tuh beruntung, buat kita tuh we learn a lot of lessons. Setuju sih itu. Saya setuju sama Mas Zack nih, maksudnya benar-benar ya tadi kan sempat saya bilang itu kisah di balik, istilahnya di balik nama atau istilahnya di balik restoran ini, itulah yang kadang-kadang itu kita ini nggak tahu sama sekali nih susah payah atau istilahnya teladan-teladan yang bisa kita tarik, pelajaran-pelajaran yang bisa kita tarik, sukanya dia, dukanya dia, itu yang akhirnya itu membuat kita, saya pun sebagai penonton pun melihat itu istilahnya, wah there's something, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil nih, kita serap nih, dan itu keren sih, keren. Nah, sekarang nih kira-kira nih apa sih yang ingin dicapai, atau kira-kira ada pesan apa yang ingin disampaikan dengan adanya serial dokumenter ini, Mas Zack? Apa? Kira-kira apa yang ingin dicapai, atau ada pesan nggak yang ingin disampaikan melalui serial ini? Kalau pesan dari kita sih memang dari awal ada, kita mau menceritakan kita budaya Cina, orang Cina, apa yang kita ngalamin, siapa kita, menggunakan makanan sebagai jembatan, sebagai medium, dan kita mau menceritakan kisah keluarga, kisah struggle mereka, kisah perjuangan mereka, kisah cinta, kisah semuanya sih yang kita bisa ceritakan. Tapi intinya kita mau ceritakan budaya dan cerita kita sebagai orang Cina yang ada di Indonesia gitu. Semacam waktu kita mau syuting ini produksi pertama kali, bokap gue yang dia bilang, lu tunjukin orang Cina tuh nggak cuma kaya-kaya doang. Karena kan propaganda yang dari zaman dulu yang kita ngerti bahwa orang Cina tuh kaya, udah ya kan, Indonesia lu rakyat miskin gara-gara orang Cina kaya. That is not true. Ya kan? Banyak orang Cina yang miskin, banyak orang Cina itu kan semua propaganda. Nah, ini yang kita mau ceritakan, bahwa kita orang Cina juga banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang miskin, banyak yang dibawa garis kemiskinan segala macam. Bukan karena kita Cina terus kita kaya. That has nothing to do with it. That's all propaganda. Walaupun kita nggak secara frontal menceritakan itu, tetapi dengan series ini, I think they would see gitu. Dan kebetulan waktu teman kita ada yang nonton, dia ngomong, bagus ya, lu orang yang punya cara pikiran tertentu, dia bisa bilang, dia nangkep pesan itu, dia bisa lihat pesan itu, bahwa bagus ya lu menceritakan orang Cina tuh nggak cuma kaya-kaya doang gitu. Ya kan, bahwa ya intinya kita walaupun kita keturunan Cina ya, kita ya orang Indonesia. Betul, gitu. Kita sama-sama berjuang, semua kita berjuang gitu. Memang kita kebetulan lahir di sini keturunan Cina, atau mungkin kita pendatang. Saya masih mendatang karena saya lahir di Inggris, cuman bapak gue Cina. Umur 4 tahun gue datang sini, gue gede di Mangga Besar dari umur 4 tahun. Ya kan, jadi ya kebetulan memang anak Mangga Besar gitu kan. But ya, lebih cerita humanismenya kali ya. Bahwa kita walaupun Cina, kita rakyat Indonesia, tapi we are humans. Ya kan, dan di situ kita mau menceritakan bahwa kita nggak menghakimi orang. Indonesia harusnya sudah melewati masa propaganda, masa rasisme itu harusnya udah lewat gitu. Ya kan, yang membangun bangsa ini, kita semua yang membangun bangsa ini. Tanpa Cina bangsa ini belum tentu terbangun. Misalnya begitu. Dan tanpa orang Indonesia bangsa ini nggak mungkin terbangun. Dan bahkan di daerah-daerah, we have to build this nation. Orang Papua aja masih
we need to build everything, dan itu kita udah nggak mandang ras, agama dan all that. We are Indonesian, darah kita merah putih gitu, dan mungkin itu yang kita mau menceritakan juga kali ya gitu, bahwa kita tidak menghakimi, kita tidak bilang orang itu rasnya apa, agamanya apa, kaya atau miskin, we don't care gitu. Kita orang Indonesia, kita sama-sama Indonesia, kita semua saudara. Fakta bahwa bahasa Indonesia gue begitu fasih adalah karena gue orang Indonesia. Gue nggak ada logat bule sama sekali, misalnya gitu kan. Iya kan? Ada teman gue bule yang lahir di sini dari kecil, lahir tapi pletot-pletot ngomongnya masih bahasa bule. Tapi ya, it's just we're Indonesian. Dan I think Indonesia sudah begitu dewasa, sudah seharusnya dewasa, dan jangan sampai dipakai untuk menjadi adu domba, dan semua itu harusnya udah lewat gitu. Jadi mungkin kita lebih ceritakan menggunakan makanan tuh ya, ceritakan sisi humanisme dan keluarga dan kasih dan perjuangan di keluarga-keluarga yang menjual makanan ini di kota. Oke, setuju nih, banyak hal yang diomongin sama Mas Zack nih. Nah, Ko Tirta nih, kira-kira nih kenapa nih para sobat BB69 harus menonton atau sebaiknya menonton serial dokumenter ini? Ya seperti tadi yang saya katakan, kalau biasanya kan mereka kan selalu menutup diri gitu loh. Mereka tidak pernah menceritakan. Saya aja ya, saya terus terang aja, kalau saya kenal dengan mereka itu udah lama. Salah satunya aja seperti kayak Lomi Amen Pinangsia ini, anaknya Koteku ini, yang tadi saya sempat sedikit singgung. Dia itu 1 tahun, saya satu sekolah sama 1 tahun di atas saya gitu. Saya nggak tahu, dari dulu tuh saya nggak tahu bahwa dia tuh anaknya seorang legenda gitu, legenda kuliner. Nggak tahu sama sekali. Tahu-taunya ketika saya terjun di dunia kuliner tahun 2015 itu saya baru tahu. Ketika saya makan, ada dia. Wi, lu ngapain di sini? Ya ini kan bapak gue yang punya. Nah, lu, gue belum pernah tahu itu gitu. Jadi mereka tuh sama sekali nggak pernah ceritakan mengenai siapa mereka, kisah mereka, perjuangan mereka, itu tidak pernah sama sekali. Jadi di film inilah baru kita lihat, wah ini benar-benar mereka cerita, jadi cerita mengenai perjuangan mereka, kisah mereka. Ini jadi benar-benar satu hal yang harus ditonton sama yang lain gitu loh. Jadi mereka juga tahu ini bagaimana mereka menjadi seorang legenda, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah kesulitan ini. Karena kan di film-film ini nanti itu benar-benar di episode-episode selanjutnya itu makin dalam bisa dilihat bagaimana perjuangan mereka. Sampai yang ada yang salah satu nanti di episode Xiao Ajab itu yang 2 tahun lagi sudah akan berusia 100 tahun. Restorannya, bagaimana mereka tuh dari turun-temurun, mereka tetap mempertahankan, mereka punya keaslian daripada mereka punya makanan mereka, bagaimana mereka bisa bertahan. Jadi kalau kita bicara, kalau jangan kan cuma 1-2 tahun, kalau mereka kan berpuluhan tahun, jadi mereka kan sudah mengalami di Indonesia ini berbagai kejadian, terutama yang menimpa warga-warga keturunan Cina ya, yang seperti kayak kita ini. Kalau kayak saya juga nih, saya kan seumur hidup, benar-benar seumur hidup saya nggak pernah keluar dari daerah kota. Saya tinggal lahir dan sampai sekarang saya tinggal di kota. Jadi saya tahu sekali bagaimana itu ya entah dari hal, kalau tujuan saya nggak tahu waktu zamannya malari gitu kan. Kalau dari pernah juga peristiwa, tahu nggak Jack peristiwa Ketapang? Ketapang. Tahu gua Ketapang. Peristiwa Ketapang kan tahu. Dan orang pada nggak tahu tuh peristiwa Ketapang. Banyak yang nggak tahu. Ya. Banyak yang nggak tahu. Masalahnya gini, 98 aja zaman sekarang nggak banyak yang tahu loh. Nggak banyak tahu. Anak muda di bawah kita ya, dia nggak tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Itu banyak kejadian tuh yang kita alami, seperti yang tadi saya bilang, kejadian Ketapang, kejadian kerusuhan, sampai semuanya itu benar-benar kita tahu bagaimana hancurnya usaha mereka, dirusak, yang kita tahu sendiri. Mereka tuh berjuang, berdagang, itu benar-benar tidak neko-neko loh. Mereka tidak pernah sama sekali saya tahu banget deh mereka tuh bagaimana berdagang,
dari yang mereka kecil, mereka bisa sampai bertahannya sampai berapa jauh, berapa lama, dan itu benar-benar sangat saya tahu banget, dan akhirnya mereka tuh dihantam dengan kerusuhan, dan kalau apa-apa mereka tuh menjadi sasaran duluan gitu loh. Dan itu perjuangan, sangat-sangat perjuangan bagi mereka itu yang harus diketahui oleh semuanya gitu. Yang paling penting itu. Jadi saya yang tadi pertanyaannya seberapa jauh, cerita ya itu dong, benar-benar harus. Cerita waktu kita di Om William Wongso nobar, terus nonton episode 5 tuh. Cerita perasaan lu gimana tuh lu nonton gitu? Saya juga nggak tahu tuh, tiba-tiba ada adegan kayak gitu di situ, saya juga lupa gitu loh. Ada kayak gitu ya, benar-benar sangat-sangat terharu banget ya bagi saya ya. Jadi bagi saya sendiri tuh dikeluarin gitu loh. Saya dipancing nih sama dia nih. Saya dipancing untuk bercerita mengenai mama saya gitu. Mama saya memang almarhumah mama saya ya, akhirnya. Ya jangan diceritain, jangan spoiler, tapi cerita perasaan aja. Saya cerita itu benar-benar wah itu. Tapi lu suka nggak yang shot lu di kelenteng gitu, keren loh. Oh keren itu, keren banget. Keren banget. Cuman yang cerita panjang lebar yang kita berdua nggak di belum itu gue belum kita masih mikirin, itu masih bingung lah dalam bahasan lah, itu mau kita apain itu. Tenang aja. Itu udah kita bingung. Karena begitu banyak cerita yang kita harus padatin jadi satu kan, segala macam. Jadi itu pun itu cerita yang akan ya sampai sekarang untuk saat ini masih untold. Untuk saat ini akan masih jadi the untold story of Tirtali. Cuman kita akan pikirin ini gimana kita mau menceritakannya ya. Jadi special feature sekali. Jadi memang benar-benar di film bisa jadi spin-off. Kalau ini seriesnya laku, kita bisa tawarin spin-off, kenapa enggak? Pasti laku sih, pasti laku. Iya, itu bagus tuh jadi spin-off ya. Jadi benar-benar hebat sekali ini di film ini ya. Saya sedikit kasih gambaran bahwa bisa mengungkapkan seorang punya orang lain punya perasaan. Orang lain punya kisah, dan ini bisa diungkapkan di situ. Dan bisa dilihat aja dan untuk episode selanjutnya tuh bagaimana mereka tuh secara tidak langsung bisa menceritakan mereka punya pengalaman perjuangan. Nah itu sangat bagus sekali film ini. Itu dinantikan tuh, soalnya ya otomatis kan mereka juga ada perlu media untuk menceritakan bahwa ya ini loh perjuangan kami nih, seperti itu. Jadi ya istilahnya, dan itu menjadi istilahnya tadi yang saya bilang itu menjadi membukakan mata kita nih yang sebagai orang-orang luar yang hanya melihat dikala mereka udah menjadi legenda, dikala mereka udah tanda kutip udah sukses, kita kan tahu di balik layarnya itu seperti apa. Betul kata yang tadi Jack bilang bahwa papanya Jack pun bilang harus diceritakan benar-benar bahwa tidak semua orang-orang Cina, terutama orang-orang Godot itu udah langsung punya uang gitu loh. Jadi semuanya juga berjuang dari nol. Yang benar-benar saya tahu mereka, karena kan saya kan tinggal di Gajah Mada di kota, jadi sama Jack tinggal di Mangga Besar. Kita tahu bagaimana mereka tuh berdagang benar-benar murni sekali, tidak pernah ada neko-neko. Mereka membangun usaha itu dari awal, dari nol gitu loh. Bagaimana mereka berjuang, mereka dihancurkan dengan berbagai ada kejadian itu. Sedikit aja itu pasti dihancurkan, gitu. Jadi mereka bertahan, mereka sampai bisa bangkit kembali. Nah itu sangat-sangat bagus sekali itu mereka punya perjuangan. Dan itu terjadi memang kebanyakan di daerah kota. Iya, betul. Karena kan kota kan basicnya kan orang-orang keturunan Cina di Indonesia kan. Jadi kalau apa-apa ya memang kita nggak mau lah, kita nggak mau. Saya aja ketika waktu pas kita diskusi, saya sempat menolak gitu. Saya sempat menolak kalau ada di bagian-bagian yang kerusuhan 98 tuh diungkap gitu loh. Karena saya berpikir nggak mau lah, ini itu satu hal yang sangat sakit gitu loh. Karena dulu saya pernah di elektronik juga sempat menyumbang gitu. Menyumbang karena baru dikirim barangnya sore. Baru dikirim sore.
besoknya udah kerusuhan. Saya sampai bisa ngelihat di televisi itu barang-barang elektronik saya yang saya jual, yang kita juga modal juga benar-benar dari pinjem orang gitu, dari pinjem bank apa segala gitu, sampai akhirnya dihancurkan seperti itu. Hal-hal yang sangat sensitif sekali. Saya seperti bilang nggak mau lah, jangan yang hal-hal sedih gitu, kita sangat sakit gitu loh, bukan sedih, sakit hati gitu, sakit banget hati ini kalau kita menceritakan hal-hal gitu. Tapi memang benar kata Jack itu, sama Mbak Lara mengatakan bahwa kaum muda tuh harus tahu juga bahwa ada satu perjuangan di situ gitu loh. Terutama tapi dari Setiawan, dari lu nonton episode pertama, halus kan, kita nggak untuk bicara 98 kan nggak vulgar, cuman cerita aja, itu cerita kejadian. aja. Iya, gitu. kejadian. Tapi ya karena saya ngalamin dan sempat terjebak juga di rumah teman. Lu orang Cina juga ya? Iya lah. Dan jadi istilahnya ya kejebak di daerah Tubagus Angke sih waktu itu kan. Tubagus Angke kan habis satu habis di tengahnya Jelambar ya. Dari ujung ke ujung tengahnya tuh, yang satu dari sini, yang satu dari sini, semua betul. Nah tapi sih menurut saya jalannya tuh dari Grogol jalan semua ke Jelambar, ke Angke, semua sampai ke Glodok. Glodok lah yang paling hancur deh. Gila deh Glodok. Tapi ya sama-sama sama Jack juga sama-sama tuh ronda tuh di depan rumah ya Jack ya. Tapi sih ya, halus kita, sih. Di series ini kita ceritakan, tapi kita ceritakan secara halus banget sih. Benar-benar kita juga yang itu, kita nggak mau mengungkapkan sakit hati karena nggak ada yang sakit hati. Yang but benar-benar but I think generasi sekarang harus mengetahui, harus tahu, dan nggak cuma itu. Kalau kita mau ceritakan kota, kita harus menceritakan yang apa adanya. Betul. Tapi bagaimana kita cara ceritanya? Setuju. Kan kita we're not throwing it to your face, we're not saying kita begini, nggak begitu sih. Tapi begini, kita pedagang mengalami ini, nggak apa-apa, kita bangkit. Itu yang membuat itu jadi kuat. Nggak apa-apa, kita bangkit. Apapun itu, kita jatuh berapa kali, kita tetap bangkit. I think that's the message. Keren. Iya benar. Tidak pernah diceritakan tuh mengenai seperti dalam tuh kejadiannya kayak gimana. Kita tahu kan sangat kelam sekali kan 98. Tapi semuanya diceritakan secara indah di film ini. Betul. Yang akhirnya memang diceritakan larinya tuh ke perjuangannya mereka. Betul sih. Nah tadi juga sempat lu terharu nggak kok nonton? Kan lu udah nonton semua tuh 7-7-nya tuh. Lu terharu nggak? Ya hebat banget. Gitu. Jadi ini satu pengalaman ya, benar-benar pengalaman banget. Pengalaman banget untuk terjun di film ini ya. Jadi gaya lu aja udah berubah sekarang pakai apa tuh? Lebih muda. Mau jadi rapper. Tapi terus lu udah kasih lihat keluarga lu pada engkau gua aja pada langganan jadi Vision Plus. Engkau lu ngomong apa? Wah, pada ngomong gila, apa? hebat katanya, ini film lain banget. Sama kayak mereka kan biasa kan nonton yang Asian tuh, yang Singapura punya tuh. Wah, iya. Bener-bener. AFC. Wah, lu ke Gloria makin terkenal dah abis. Tapi sih benar sih, kalau saya lihat ini sih kalau melihat nonton film yang mengenai food documentary itu, selain dari kisahnya itu shoot-shootnya sih emang kalau ini keren sih Mas Zek sih, dalam arti dari pengambilan gambarnya. Kalau itu semua dari ya itu memang dari DOP. Kita ada DOP, Kang Unai yang memang DOP film, terus dari sound ada Iksan, terus dari tim AD semuanya. I mean it's all a teamwork lah. Ya, keren. Lala as a producer nggak mungkin kita bisa ngerjain ini tanpa ini semua tim gitu. It's impossible. Dan memang dari awal karena ini project to project passion dari hati, benar-benar we in love with the project, termasuk DOP, sound, semua pas dengar projectnya mau bikin soal makanan di kota, semua in. Ya kan, semuanya mau masuk, everyone wants to do it gitu. And it was, I think, behind the technical problem yang secara teknis sebenarnya nggak terlalu nothing much, you know. I think it was very easy, and I think Lala could say that too. She could agree with it.
But Lala is one of the best producers I know in this country, doing what she does best, and Kang Unai being the best DOP dan memang suka masak dan suka makan, jadi shot-shotnya juga ya kan, very beautiful shots gitu, dan memang and it's a teamwork of love. Yes. And kita semua yang nonton sekarang juga sampai sekarang kita masih bahas dari associate producer kita Robin yang memang bantu secara teknis, secara editing juga dia bantu. Ada Umar, ada itu bantuin secara editing and everything. It's really a very good teamwork, which was, I think the project was karena it was birthed out of love. Dan energinya semua benar sampai ke ujung-ujungnya, sampai kita ke rap party makan seafood segala macam sama kru semuanya, everyone was smiling. It was a really good production. Kalau orang pernah syuting gitu, if you have been in productions, kadang ada produksi-produksi yang gak enak. Kalau orangnya berantem atau teknis nggak benar, terus selek-selekan apa gitu, ujung-ujungnya nggak enak gitu. But because I think the project was birthed out of love, and everyone was in love with the project, it became an amazing baby for everyone. Betul. Nah, soalnya saya kan udah nonton segmen behind the scene-nya atau the making of-nya itu emang wah, dalam arti benar-benar kerja timnya itu satu tim itu. Dari tadi itu Mas Sek bilang itu dari DOP-nya, dari sound-nya, terus musiknya gimana cara membuat musik yang menjadi back sound-nya. Musik ada Alvin Kalista. Ya. Itu keren sih. Dan itu tadi very good at what he does. Jadi music production-nya juga memang bikin sendiri, jadi bukan beli, bukan ngambil, memang purely made by Alvin Kalista, and so I think it's very beautiful ya. Dan dengan pemikiran yang cukup keras, dan itu wah, hasilnya itu keren sih menurut saya. Keren. Ya, terutama bagi saya juga kan, saya yang paling benar-benar seneng banget gitu loh, karena saya yang berkecimpung di dunia kuliner. Di dunia kuliner ya saya memang benar-benar memimpikan gitu loh. Ada film kita nih, suatu saat film kita seperti kayak luar negeri lah istilahnya. Muncullah film ini. Benar-benar akhirnya saya juga wah bangga. Setiap kali kalau saya lihat trailernya selalu melinding, saya bilang wah ini benar-benar hebat banget ini, dari cara pengambilan gambarnya itu benar-benar dikerjakan sendiri loh sama Mbak Lala segala tuh, untuk kayak fotonya kayak gimana itu semua itu di tangannya, itu tangan Mbak Lala semuanya gitu loh, semuanya dia yang ituin, dia bagaimana, jadi akhirnya itu benar-benar cakep banget dari film. Keren. Ini nggak sabar nih. Tapi harus nunggu seminggu lagi ya, karena episodenya per minggu. Yeah, that's the point. That's the point. I want to ask you a question. Lu jadi nggak sabar nggak untuk next episode-nya? Ya pasti nggak sabar. Nah itu dia, menunggu itu kan memang ya satu kenikmatan di balik kesengsaraan sih. Benar. Nggak kayak kita zaman dulu kan DVD kan sekali beli satu seri nonton. Iya. Gitu. Tapi walaupun DVD nanti keluar episode berapa, kesel gitu nunggunya. Tapi ya, that's the beauty of filmmaking, I think. Dan Dan ini saya sih mengharapkan nih, bukan hanya saya mengharapkan ya, tapi semua orang mungkin banyak yang mengharapkan bahwa akan muncul season keduanya nih ya, Mas Ek ya. Atau tadi itu spin-off-nya, entah itu nanti spin-off-nya gimana. Ini bahkan dari trailer yang muncul pun saya berharap wah ini jangan sampai cuman 7 episode doang nih. Saya berharap nih nanti nyambung lagi ya, semoga. Kan tadi saya bilang saya udah kasih tuh sampai 30 nama pedagang legenda plus 10 yang cadangan gitu loh. 40. Jadi masih banyak sekali. Sampai pas terakhirnya saya menemukan lagi ada beberapa yang benar-benar sama, udah hampir 100 tahun juga usianya. Nah, itu pasti banyak gitu loh. Yang harus diungkap. Tinggal tergantung nanti cek gimana ide kita banyak sekali, dan ide-ide itu sebenarnya sedang dalam pembahasan yang cukup wow banget, dan menurut gua lu Tirta juga bakal wow oke. Gitu menurut gua, tapi kita belum bisa bocorkan. Cuman itu semua sedang dalam pembahasan, dan hopefully semua bisa terjadi ya. Jadi nggak akan berakhir di sini aja istilahnya ya. Iya.
Pasti. Feeling gue nggak berakhir. Iya, bahkan Feeling mungkin gue dari firasat gue nggak bakal berakhir di sini. dan kalau perkiraan saya akan menular sih. Dalam arti akan filmmaker lain akan melihat, Itu. wah ternyata ini bagus juga nih. Saya berani awalnya takut-takut jadi malah mereka berani sih. Jadi semoga ini menjadi istilahnya pionir yang akan istilahnya kita nggak nganggap nggak nganggap saingan, tapi saya malah makin banyak ya makin bagus dong. Dalam arti ini ngambil makanan apa, ini ngambil makanan apa. Iya. Ini saya senang sekali nih. Aduh, ini nggak berasa udah jam segini nih. Ini makasih banget nih untuk Mas Zek, terus Mbak Lala yang kebetulan nih nggak bisa gabung lagi, terus sama Ko Tirtali nih. Nah, Ko Tirtali nih bentar lagi mau buka apa? Tirtalis Food Station di Juanda ya. Iya, tanggal betul. 16 ini nih. 16. Iya. Wah, nanti mampir deh saya mampir ke sana deh. Oke, banyak makanan-makanan enak. Iya, udah lihat itu makanannya banyak banget. Nah, sekali lagi thank you banget nih Mas Zek, Ko Tirta nih. Semoga sukses selalu dan dinantikan untuk karya-karya ataupun istilahnya festival-festival berikutnya nih untuk Ko Tirta nih. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan saya pamit. See you. Thank you, bye. Yo, thank you.